Gaya hidup sehat adalah langkah paling penting yang bisa kamu ambil buat maksimalin pemulihan tubuh setelah olahraga. Gak ada metode pemulihan yang bisa gantiin nutrisi yang baik dan istirahat yang cukup. Jangan langsung percaya semua hack pemulihan yang kamu tonton di YouTube atau di TikTok, apalagi kalau nggak berdasarkan sumber yang kredibel. Gak ada cara yang lebih baik buat bantu pemulihan otot selain dengan makan makanan sehat dan tidur nyenyak. Banyak orang mikir kalau mereka butuhin suplemen mahal buat hasil yang optimal dari latihan mereka. Meskipun beberapa suplemen emang bermanfaat, kamu nggak akan mencapai performa terbaik kecuali kalau kamu udah ngejaga hal-hal dasar. Dalam video ini aku ngasih 15 tips yang terbukti secara ilmiah buat maksimalin pemulihan otot dan bantu kamu ngebentuk program workout yang lebih konsisten. Aku bagi tips-tips ini jadi 5 kategori: makanan, minuman, suplemen, gaya hidup, dan hal-hal yang harus dihindari. Ingat ya, kalau tips-tips ini maksudnya buat ngasih kamu pilihan dan bahan pertimbangan buat gimana ningkatin pemulihan otot. Tapi nggak harus kamu ikuti semuanya. Jenis tubuh kamu, tujuan workout, dan tingkat kebugaran saat ini semua berperan dalam nentuin cara terbaik buat pemulihan. Saat kamu olahraga, protein-protein yang membentuk serat otot kamu jadi rusak. Nah, konsumsi protein setelah olahraga bisa bantu ngasih bahan baku yang dibutuhin tubuh kamu buat perbaikin kerusakan otot ini. Penelitian udah nemuin kalau 20-40 gram protein atau sekitar 0,4-0,5 gram per kilogram atau 0,18-0,22 gram per pound dari berat badan kamu udah cukup buat maksimalin pertumbuhan otot. Konsumsi protein sebelum olahraga bisa bantu ningkatin sintesis protein otot. Kayak rekomendasi setelah olahraga, penelitian udah nemuin kalau 0,4-0,5 gram per kilogram atau 0,18-0,22 gram per pound dari berat badan kamu adalah jumlah yang optimal. Otot-otot kamu nyimpen karbohidrat dalam bentuk glikogen sebagai energi. Selama latihan singkat dan intens, otot-otot kamu pakai glikogen ini sebagai sumber energi utama. Kalau kamu perlu balikin level glikogen dengan cepat dalam waktu kurang dari 4 jam, misalnya saat ngelakuin latihan beruntun, International Society of Sport Nutrition nyaranin mengkonsumsi 1,2 gram per kilogram berat badan per jam karbohidrat dengan indeks glikemik di atas 70. Nasi putih, kentang, dan gula adalah 3 contoh karbohidrat dalam kisaran indeks glikemik ini. Makan makanan sehat secara keseluruhan bisa mastiin kamu gak ngalamin kekurangan nutrisi yang bisa ganggu kemampuan otot kamu buat pulih. Aturan umum diet yang sehat adalah ngurangin konsumsi makanan ultra processed yang berlebihan, mengkonsumsi banyak buah dan sayuran, dan konsumsi seenggaknya 1,4-1,8 gram protein per kilogram berat badan atau 0,6-0,8 gram per pound berat badan. Kehilangan cairan bisa ganggu kemampuan otot kamu buat perbaikin diri. Kamu lebih rentan jadi dehidrasi kalau olahraga di cuaca panas atau lembab. American College of Sports Medicine nyaranin buat minum 16-24 ons cairan buat setiap pounds yang kamu hilangin selama olahraga. Penelitian udah nemuin kalau minum jus cherry tart setelah olahraga bisa ngurangin peradangan, kerusakan otot, dan pegal otot akibat olahraga. Penelitian lebih lanjut dibutuhin buat sepenuhnya ngertiin efeknya, tapi banyak penelitian yang udah dipublikasi nunjukin hasil yang menjanjikan. Dosis tipikal yang dipakai dalam penelitian adalah 480 ml per hari atau sekitar 1,6 ons. Kreatin adalah salah satu suplemen yang paling banyak diteliti. Penelitian secara konsisten nunjukin kalau kreatin bisa bantu ningkatin kekuatan otot pas latihan beban. Penelitian juga nemuin kalau kreatin bisa bantu atlet pulih dari latihan intens dengan bantu ngurangin kerusakan otot dan peradangan, serta bantu ngisi lagi simpanan glikogen otot kamu. Protein powder adalah cara yang mudah buat nambahin lebih banyak protein dalam diet kamu. Banyak jenis protein powder mengandung spektrum asam amino esensial yang lengkap. Whey dan kolagen adalah 2 protein powder paling populer. Tidur ngasih waktu bagi otot kamu buat pulih dari latihan. Orang yang olahraga secara intensif membutuhkan istirahat lebih banyak daripada orang biasa. Beberapa atlet profesional bahkan tidur 10 jam atau lebih per malam. Penelitian udah nemuin kalau kurang tidur bisa ganggu pemulihan otot dengan pengaruhin reaksi peradangan tubuh dan produksi hormon yang bantu pertumbuhan otot. Banyak atlet ngelibatin pijat dalam workoutnya buat ngurangin nyeri otot.
Sebuah tinjauan studi pada tahun 2020 nemuin kalau pijat punya efek kecil tapi signifikan dalam meningkatin fleksibilitas dan ngurangin DOMS setelah olahraga. Pakai compression garments udah umum di kalangan atlet selama beberapa dekade terakhir. Sedikit penelitian yang ngamatin efektivitasnya buat mempercepat pemulihan setelah olahraga. Tapi sebuah studi kecil pada tahun 2019 berhasil nemuin kalau compression garments ngurangin waktu pemulihan otot pada pemain bola tangan Jerman. Dalam studi itu, para atlet pakai pakaian kompresi selama 24 jam dan kemudian bergantian antara istirahat selama 12 jam dan pakai pakaian kompresi selama 12 jam, selama total 96 jam. Kontras bath terapi ngelibatin pergantian periode perendaman dalam air sangat hangat, dan sangat dingin. Perubahan suhu ini ngerangsang kontraksi dan dilatasi pembuluh darah kamu dan mengubah detak jantung kamu. Penelitian udah nemuin kalau kontras bath terapi bisa bantu ngurangin DOMS, walaupun hasilnya masih terbatas dan mungkin hanya relevan bagi atlet. Krioterapi adalah teknik mengekspos tubuh kamu pada suhu sangat dingin selama beberapa menit. Penelitian udah nemuin kalau ini bisa mempercepat pemulihan dengan ngurangi nyeri, peradangan, dan kelelahan otot setelah aktivitas fisik yang berat. Ngekonsumsi alkohol ngerusak banyak aspek kesehatan kamu. Penelitian udah nemuin kalau ngekonsumsi alkohol setelah bersepeda ganggu kemampuan otot kamu buat ngisi lagi glikogen setelah latihan daya tahan. Alkohol juga ganggu sintesis protein di otot kamu. Merokok ngerusak sistem muskuloskeletal kamu. Meskipun jumlah penelitian tentang efek merokok pada pemulihan otot terbatas, ada beberapa bukti kalau merokok berhubungan dengan peningkatan risiko cedera otot. Merokok juga berhubungan dengan peningkatan risiko terkena penyakit sendi dan risiko patah tulang. Lama pemulihan otot setelah olahraga tergantung pada tingkat kebugaran kamu dan tingkat kesulitan latihan kamu. Volume, intensitas, dan durasi latihan kamu semuanya berperan dalam nentuin seberapa lelahnya tubuh kamu. Setelah latihan yang relatif ringan, otot kamu mungkin dapat pulih 24 jam. Sedangkan latihan yang lebih menantang mungkin membutuhin 2-3 hari. Latihan yang sangat intens mungkin memakan waktu lebih lama lagi. Faktor-faktor lain yang bisa pengaruhin waktu pemulihan kamu adalah seberapa baik tidur kamu, seberapa banyak nutrisi yang kamu dapetin, seberapa besar stres yang kamu hadapi, dan ngelakuin latihan yang ngelibatin banyak kelompok otot yang berbeda atau hampir ngecapai kemampuan maksimal. Penting buat ngasih waktu bagi tubuh kamu buat pulih sepenuhnya setelah olahraga. Saat kamu olahraga, kamu nyebabin kerusakan pada otot-otot kamu. Hanya selama periode pemulihan, otot-otot kamu bisa perbaikin robekan-robekan kecil yang terbentuk selama latihan. Kalau kamu gak ngasih otot kamu waktu buat pulih, kamu berisiko ngalamin cedera. Dasar dari setiap program workout yang baik adalah peningkatan intensitas atau volume secara bertahap dari waktu ke waktu. Kalau kamu terlalu cepat maju, kamu berisiko cedera atau overtraining. Berbagai pelatih punya filosofi berbeda tentang workout. Banyak yang setuju kalau kamu harus ninggalin sesi latihan dengan merasa tertantang, tapi nggak benar-benar kelelahan. Bahkan atlet kelas dunia punya strategi tentang kapan tahun mana mereka berlatih dengan intensitas penuh. Rancang program kamu sehingga kamu bekerja dengan kelompok otot yang berbeda dalam latihan yang berbeda. Itu cara yang baik buat tingkatin periode pemulihan antar sesi. Misal, kalau kamu latihan beban 3 kali seminggu, coba jadwalin kayak gini. Buat ngasih setiap kelompok otot 1 minggu penuh buat pulih. Atlet yang berlatih buat olahraga tertentu kayak pelari atau angkat besi olimpiade seringkali berlatih pada bagian tubuh yang sama hampir setiap hari. Mereka biasanya strategis tentang gimana mereka menata latihan mereka. Mereka seringkali bergantian antara hari intensitas tinggi dan rendah buat ngasih waktu bagi otot mereka buat pulih. Kalau kamu gak ngasih waktu buat otot kamu pulih di antara sesi latihan, kamu berisiko ngalamin cedera. Stres berulang dari latihan nyebabin robekan-robekan kecil yang disebut microtrauma yang membuat otot-otot terasa sakit dan meradang. Akumulasi robekan ini bikin kamu berisiko ngalamin cedera otot yang robek, juga disebut strain otot atau otot ketarik. Cedera otot bisa berkisar dari ringan sampai robekan total yang mungkin perlu operasi buat perbaikinya. Kalau kamu nggak pulih sepenuhnya, kamu juga mungkin ngerasa performa olahraga kamu menurun dari waktu ke waktu. Kalau kamu gak ngasih waktu buat otot kamu pulih sepenuhnya setelah olahraga, kamu berisiko ngalamin cedera. Cedera otot bisa berkisar dari ringan sampai robekan total. Kalau progres kamu terhenti atau kalau otot kamu terus-menerus terasa radang dan sakit, kamu mungkin perlu lebih banyak waktu buat pulih dari latihan kamu.
Baik kamu yang berlatih buat tetap dalam kondisi fisik yang sehat atau seorang atlet yang kompetitif, cara terbaik buat maksimalin pemulihan otot kamu adalah dengan makan makanan yang sehat dan tidur nyenyak. Gak ada teknik pemulihan lain yang akan mampu ngatasin kebiasaan buruk dalam 2 area ini. Semoga video ini membantu, bantu aku balik dengan like dan subscribe. Makasih udah nonton. Cheers.